Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Apexindo Pratama Duta Tbk dengan kode saham APEX. Video ini dibuat pada tanggal 3 Oktober 2025. Jadi semua data dan analisa yang kita bahas merujuk pada kondisi terbaru sampai dengan kuartal kedua tahun 2025. Profil perusahaan. Mari kita mulai dari profil singkat perusahaan. PT Apexindo Pratama Duta Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengeboran minyak bumi dan gas alam. Perusahaan ini menyediakan layanan pengeboran baik di daratan atau onshore maupun di lepas pantai atau offshore. Lokasi operasional Apex tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia, mulai dari Bojonegara, Banten, kemudian di Laut Jawa, Jawa Barat, Batura dan Selat Madura, Jawa Timur, Balikpapan, Tunu, Kalimantan Tengah, Bunyu, Kalimantan Selatan, Laidong, Sulawesi Utara, hingga ke Ambon. Dengan cakupan yang luas, ini menggambarkan bahwa Apex adalah salah satu pemain penting dalam jasa penguburan migas di tanah air. Apex juga memiliki anak usaha bernama PT Apexindo Energy Investindo yang fokus pada aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas. Anak usaha ini berdiri pada tahun 2024 dan Apex menguasai hampir seluruh sahamnya, sekitar 99,92%. Jadi secara operasional, Apex tidak hanya fokus pada pengeboran, tapi juga mengembangkan layanan penunjang lain di sektor energi. Struktur kepemilikan. Sekarang kita lihat struktur pemegang saham. Pengendali utama Apex adalah PT Asera Capital dengan kepemilikan sekitar 53,5% saham. Artinya kendali perusahaan ini cukup terpusat. Sementara itu, kepemilikan masyarakat non-warkat mencapai 34%. Lalu ada investor asing besar seperti Standard Chartered Bank Singapura melalui Augusta Investment sebesar 6,23% dan juga BNM RI CPII Trading LLC sebesar 3,21%. Sisanya tersebar pada masyarakat warkat, saham treasury, serta individu termasuk direktur dan komisaris. Free float Apex sekitar 32,8%. yang membuat saham ini punya likuiditas menengah di pasar. Kinerja keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, laporan keuangan terbaru. Kalau kita lihat dari income statement atau laporan laba rugi, pendapatan Apex selama 12 bulan terakhir atau TTM mencapai sekitar 1,36 triliun rupiah. Dari angka tersebut, laba kotor sebesar 321 miliar rupiah, EBITDA 254 miliar rupiah, dan laba bersih 15 miliar rupiah. Artinya Apex memang mampu mencetak laba, meskipun margin bersihnya masih tipis, hanya sekitar 1,5%. Kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, ada perbaikan yang cukup berarti. Misalnya, revenue tumbuh sekitar 8,4% secara tahunan. Gross profit bahkan tumbuh lebih dari 50%. Dan net income naik lebih dari 120% dibanding tahun lalu. Jadi dari sisi pertumbuhan, trennya positif. Bagaimana dengan neraca? Di sisi kas, Apex memiliki saldo sekitar 368 miliar rupiah, sementara total aset mencapai hampir 4 triliun rupiah. Liabilitas sekitar 2,9 triliun rupiah dan ekuitas 1,7 triliun rupiah. Menariknya total utang berbunga Apex sangat kecil. Hanya sekitar 82 miliar rupiah utang jangka pendek tanpa utang jangka panjang. Jadi kalau kita kurangi dengan kas, posisi Apex saat ini adalah net cash 286 miliar rupiah. Kondisi ini cukup jarang kita temukan di perusahaan jasa pengeboran yang biasanya sangat padat modal dan punya utang besar. Dari sisi arus kas, Apex juga positif. Arus kas operasi selama 1 tahun terakhir 247 miliar rupiah. Arus kas investasi 129 miliar rupiah, arus kas pendanaan minus 215 miliar rupiah.
Setelah dikurangi belanja modal 58 miliar rupiah, perusahaan masih menghasilkan free cash flow 189 miliar rupiah. Jadi meskipun laba bersih tipis, arus kasnya cukup sehat. Riwayat laba dan EPS. Kalau kita lihat lebih dalam ke riwayat laba Apex dari tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa perusahaan ini sangat fluktuatif. Tahun 2020 sempat mencetak laba besar 649 miliar rupiah. Tahun 2022 justru rugi sangat besar hingga minus 963 miliar rupiah. Tahun 2023 rugi lagi 21 miliar rupiah. Lalu tahun 2024 berhasil balik untung 9 miliar rupiah. Dan tahun 2025 sampai kuartal kedua laba berjalan 15 miliar rupiah. Jadi Apex punya catatan sejarah yang naik turun tajam. Investor harus sadar ini mencerminkan tingginya resiko di bisnis jasa pengeboran karena pendapatan sangat tergantung pada kontrak, utilisasi rig, serta harga migas global. EPS atau laba per saham juga menggambarkan cerita serupa. Tahun 2020 sempat mencetak EPS 182, tahun 2022 jatuh ke minus 271. Dan sekarang di tahun 2025 kembali positif sekitar 4,35 per saham TTM. Jadi memang ada tanda-tanda perbaikan, tapi historinya masih sangat bergejolak. Profitabilitas dan efisiensi. Kalau kita ukur dengan rasio profitabilitas, gross margin 24%, operating margin 7,5%, net margin hanya 1,5%. Artinya sebagian besar pendapatan habis untuk biaya operasional dan laba bersih tipis sekali. Return on equity hanya 1,4% dan return on asset 0,4%. Angka ini rendah, apalagi jika dibandingkan dengan sektor energi lain. Dari sisi efisiensi operasional, Apex punya cash conversion cycle 184 hari. Artinya butuh waktu sekitar 6 bulan untuk mengubah modal kerja menjadi kas kembali. Days on use sebesar 60 hari, days inventory 156 hari, dan days payable 33 hari. Angka ini menunjukkan perusahaan harus menunggu lama untuk menerima pembayaran. Sementara persediaan rig dan spare part juga menumpuk. Ini salah satu resiko utama bagi Apex. Valuasi. Sekarang kita lihat valuasi sahamnya. Dengan market cap sekitar 528 miliar rupiah dan EV hanya 243 miliar rupiah, Apex terlihat sangat murah. EV/EBITDA hanya 0,95 kali dan EV/EBIT 2,33 kali. Biasanya perusahaan jasa energi diperdagangkan di kisaran 5-7 kali EBITDA. Jadi secara angka Apex tampak diskon besar. Selain itu, free cash flow yield mencapai 36% terhadap market cap. Artinya secara teoritis, jika kas ini berulang setiap tahun, investor bisa balik modal hanya dalam 3 tahun. Tapi tentu saja pertanyaannya, apakah FCF ini sustainable? Kalau kita lihat dari sisi price to book, Apex diperdagangkan di 0,49 kali. Artinya lebih murah daripada nilai bukunya. Price to sales juga rendah, hanya 0,39 kali. Namun price to earnings TTM mencapai 34 kali karena laba bersihnya kecil sekali. Jadi tergantung indikator apa yang kita gunakan, valuasi Apex bisa terlihat sangat murah atau justru mahal. Namun price to earnings TTM mencapai 34 kali karena laba bersihnya kecil sekali. Jadi tergantung indikator apa yang kita gunakan, valuasi Apex bisa terlihat sangat murah atau justru mahal. Risiko dan tantangan. Meski kelihatan murah, kita harus jujur bahwa risiko Apex juga cukup tinggi. Pertama, bisnis pengeboran sangat cyclical, tergantung harga minyak dan keputusan investasi migas. Kalau kontrak habis dan tidak diperpanjang, pendapatan langsung anjlok. Kedua, working capital yang besar membuat perusahaan harus mengikat modal banyak dalam persediaan dan piutang. Kalau ada keterlambatan pembayaran dari klien besar seperti Pertamina, ini bisa jadi masalah likuiditas. Dan terakhir, saham Apex pernah mengalami suspensi perdagangan di Bursa Efek pada Juni 2025. Sebagai cooling down, ini juga perlu dicatat karena menyangkut kepercayaan investor. Peluang dan katalis positif. Di sisi lain, peluang Apex juga cukup menarik. Apex berhasil mendapatkan kontrak-kontrak baru dengan nilai besar, termasuk dari Pertamina, yang akan meningkatkan utilisasi rig di sisa tahun 2025.
Kalau kontrak ini berjalan mulus, pendapatan dan margin bisa naik signifikan. Selain itu, harga minyak dunia yang relatif tinggi di tahun 2025 bisa mendorong lebih banyak investasi di sektor hulu migas. Itu artinya permintaan jasa pengeboran seperti Apex juga bisa meningkat. Dan jangan lupa, posisi kas net bersih yang besar memberikan fleksibilitas. Kalau perusahaan disiplin, kas ini bisa dipakai untuk memperkuat operasional, investasi rig, atau bahkan buyback saham di masa depan. Jadi, bagaimana skenario investasinya? Bull case, kontrak berjalan lancar, utilisasi meningkat, piutang lancar, dan FCF tetap kuat. Saham bisa naik signifikan karena valuasi EV/EBITDA terlalu rendah. Best case, kontrak stabil, FCF masih positif, tapi profitabilitas tetap tipis. Saham bergerak moderat sesuai kinerja. Bear case, kontrak bermasalah atau pembayaran klien macet. FCF melemah, market kembali mendiskon saham, bahkan bisa turun lebih dalam. Data perdagangan, pada tanggal 3 Oktober 2025, saham Apex ditutup di harga Rp149 per lembar, naik signifikan sebesar 15,50% dibanding hari sebelumnya. Dalam sehari, saham ini bergerak dengan rentang harga antara Rp125 hingga Rp157, dengan total volume transaksi mencapai 424,9 juta lembar saham. Angka ini menunjukkan adanya lonjakan minat yang sangat besar, baik dari retail maupun bandar. Kalau kita lihat dari sisi performa harga, dalam jangka pendek Apex terlihat cukup atraktif. Secara harian, naik 15,50%. Dalam satu minggu, naik 26,27%. Dalam satu bulan, masih naik 17,32%. Dalam 3 bulan terakhir, kenaikannya bahkan mencapai 65,56%. Dari level Rp77 hingga sempat menyentuh Rp179. Namun kalau kita tarik lebih panjang, gambarnya jadi agak berbeda. Secara year to date 2025, saham ini masih mencatat kenaikan 24,17%. Tetapi dalam jangka 1 tahun terakhir, justru turun sekitar 5,10%. Lalu kalau ditarik 3 tahun ke belakang, penurunan jauh lebih dalam, yaitu minus 59,51%. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, saham Apex sudah kehilangan lebih dari 95% nilainya dari level ribuan rupiah hingga ke level seratusan rupiah seperti sekarang. Ini menunjukkan bahwa saham Apex adalah tipe saham high risk, high return, di mana pergerakan jangka pendek bisa sangat agresif, tapi jangka panjangnya cenderung menurun karena faktor fundamental bisnisnya yang menantang. Sekarang mari kita masuk ke analisa bandaralogi. Pada perdagangan tanggal 3 Oktober 2025, data broker summary menunjukkan ada 29 broker sebagai buyer dan 33 broker sebagai seller dengan net volume positif sebesar 603.000 lot dan nilai transaksi bersih 8,6 miliar rupiah di harga rata-rata Rp143. Dari sisi bandar, broker AZ tercatat sebagai pembeli terbesar dengan nilai 4,3 miliar rupiah, disusul oleh PD, KK, AT, dan YU yang juga cukup aktif di sisi beli. Sementara di sisi distribusi, terlihat broker YP menjual 2,1 miliar, lalu YB, CP, XC, dan AU yang juga cukup signifikan melepas barang. Artinya secara harian memang ada kecenderungan akumulasi tipis, tapi tetap disertai distribusi dari pihak lain. Kalau kita tarik lebih luas ke periode 1 minggu terakhir, antara tanggal 29 September sampai 3 Oktober 2025, terlihat bahwa jumlah buyer 32 broker dan seller 34 broker. Net volume tercatat 1,24 juta lot dengan nilai transaksi 16,2 miliar rupiah di harga rata-rata Rp131. Lagi-lagi, broker AZ kembali terlihat dominan di sisi pembelian dengan nilai 5,1 miliar. Sementara di sisi distribusi, broker ZP cukup masif melepas saham hingga 8,6 miliar. Ini mengindikasikan ada pertempuran antara bandar besar, di mana sebagian melakukan akumulasi, sementara sebagian lain distribusi. Lanjut ke data 1 bulan terakhir, yaitu periode 4 September hingga 3 Oktober 2025. Selama periode ini, jumlah buyer tercatat 45 broker, lebih banyak dibanding seller yang hanya 24 broker. Net volume tercatat 2,43 juta lot dengan nilai 30,2 miliar rupiah, di harga rata-rata Rp124. Lagi-lagi, broker AZ dan XL tercatat sebagai akumulator besar. Namun di sisi lain, broker ZP melakukan distribusi masif senilai 28 miliar rupiah. Artinya, walaupun ada akumulasi yang masuk, distribusi dari satu pihak besar cukup dominan.
Kalau kita tarik lebih luas ke periode 1 tahun terakhir, mulai 24 September 2024 sampai 3 Oktober 2025, terlihat pola distribusi yang cukup jelas. Tercatat ada 56 broker di sisi buyer dan 26 broker di sisi seller, dengan net volume positif 6,47 juta lot dengan nilai 78,7 miliar rupiah di harga rata-rata Rp121. Di sisi pembelian, broker XL, YP, dan IN cukup aktif melakukan akumulasi. Tapi di sisi distribusi, broker ZP terlihat sangat dominan, melepas barang senilai 57,7 miliar, jauh lebih besar dibanding akumulasi yang dilakukan pihak lain. Ini menegaskan bahwa dalam jangka panjang, tekanan distribusi masih cukup berat di saham ini. Kalau kita rangkum, dari sisi bandarologi, harian ada indikasi akumulasi kecil. Mingguan mulai terlihat pertarungan antar bandar. Bulanan, distribusi ZP sangat dominan. Tahunan, distribusi jangka panjang lebih besar dibandingkan akumulasi. Artinya pergerakan Apex saat ini lebih banyak bersifat trading jangka pendek, bukan investasi jangka panjang. Dari sisi teknikal, saham Apex masih bermain di area psikologis Rp150. Level support kuat ada di Rp120 sampai Rp125. Sedangkan resisten terdekat ada di Rp170 hingga Rp80. Kalau mampu tembus 180 dengan volume besar, maka potensi menuju 200 hingga 220 terbuka. Tapi jika gagal bertahan di atas 140, maka rawan kembali ke level 110 bahkan Rp100. Kesimpulannya, saham Apex saat ini sedang menjadi arena spekulasi yang sangat aktif. Secara fundamental jangka panjang, kinerjanya masih penuh tantangan. Tapi dari sisi teknikal dan bandarologi, saham ini memberikan peluang bagi trader yang berani mengambil resiko tinggi. Cocok untuk trading jangka pendek dengan disiplin ketat, tapi kurang ideal untuk investasi jangka panjang. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk di saham ini, selalu perhatikan manajemen resiko. Gunakan cut loss dan jangan serakah dalam mengambil profit. Karena saham-saham seperti Apex biasanya bergerak sangat cepat dan bisa berubah arah dalam sekejap. Itulah analisa lengkap kita tentang saham Apex. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan analisa seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Saham Cuan supaya tidak ketinggalan update terbaru dari saham-saham potensial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap cerdas dalam berinvestasi, dan salam cuan untuk kita semua.